Opa, kemarin tuh aku nonton film pendek ilmu pengetahuan yang bercerita tentang penciptaan manusia loh. Wah, keren. Gimana ceritanya? Nah, dalam film itu ternyata kita berasal dari monyet tahu. Kok bisa? Gimana bisa? Iya, jadi Tuhan tuh ceritanya hanya menciptakan sel-sel kecil yang kemudian berkembang dengan sendirinya menjadi makhluk hidup. Salah satunya kera atau monyet. Nah, dalam proses perkembangannya, monyet pada akhirnya berubah bentuk menjadi manusia. Proses ini bergerak sangat lamban, ini disebut evolusi. Tapi kok beda ya dengan apa yang kita pelajari selama ini di sekolah dan di sekolah minggu? Iya, jelas berbeda. Yang Alkitab ajarkan, kita manusia diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri dan diciptakan sempurna menurut gambar Allah. Kau pasti nggak mau kalau disamain sama monyet, Suko. Ho, ho, ho. Iya juga ya, aku juga gak mau jadi seperti monyet. Aku juga ciptaan Tuhan langsung kok, bukan dari monyet. Makanya, mulai dari sekarang, kita harus lebih percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab. Meskipun mungkin ada cerita-cerita yang berbeda dengan Alkitab, tapi Alkitablah yang benar. Yuk, sekarang kamu perhatikan penjelasan Madam Vena. Penciptaan adalah karya Allah menciptakan bumi selama 6 hari, sebagaimana yang ditulis di dalam Kejadian 1. Dalam penciptaan, Allah Maha Kuasa menciptakan langit bumi beserta isinya tanpa menggunakan bahan apapun, atau dengan kata lain yaitu creatio ex nihilo, yaitu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan dengan cara berfirman, maka semuanya jadi. Kita sudah belajar hal ini dalam pelajaran yang pertama. Nah, apa yang dikaryakan Allah dalam Kejadian 1 ini sangat berbeda dengan apa yang diajarkan dalam teori evolusi. Teori evolusi ini mengatakan bahwa semua ciptaan secara khusus makhluk hidup itu tidak diciptakan oleh Allah sebagaimana yang dipelajari dalam Alkitab. Evolusi ini berarti suatu proses perubahan secara bertahap dan perlahan-lahan. Dengan demikian, teori evolusi adalah teori yang mengajarkan kemungkinan perubahan spesies makhluk hidup yang terjadi secara bertahap dan perlahan. Sebenarnya ada sangat banyak tokoh teori evolusi. Namun yang paling dikenal itu adalah Charles Robert Darwin. Dia adalah seorang zoologi atau ahli tentang makhluk hidup berasal dari Inggris. Nah, anak-anak, Darwin ini berpendapat bahwa semua jenis makhluk hidup itu berasal dari sel-sel purba. Semua sel purba itu sendiri menurut Darwin ini diciptakan oleh Allah. Bahkan Darwin juga berpendapat bahwa binatang yang paling maju yaitu kera dalam proses evolusi sedikit demi sedikit berubah ke dalam bentuk yang lebih sempurna dan jadilah manusia seperti sekarang. Jadi dengan kata lain, Darwin mengajarkan atau mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Apakah benar demikian? Nah, anak-anak, pada dasarnya teori evolusi itu hanya merupakan perkiraan atau disebut hipotesis. Dan ini tidak dapat dibuktikan sampai sekarang.
Nah, para ahli yang mengemukakan teori evolusi itu kebanyakan berasal dari kelompok ateis, yaitu mereka yang tidak percaya kalau Allah itu ada, sehingga karya Allah dalam menciptakan bumi juga mereka tidak percayai. Nah, anak-anak, inilah beberapa keberatan atau sanggahan terhadap teori evolusi. Kalian perhatikan, yang pertama, teori evolusi hanyalah sebuah teori dan bukan fakta. Sebuah teori dapat dikatakan saintifik jika sudah dapat dibuktikan secara nyata. Nah, teori evolusi ini belum bisa dibuktikan secara nyata. Jadi ini bukanlah fakta. Lalu yang kedua, teori evolusi tidak terpantau. Artinya, teori kemungkinan berubahan makhluk hidup yang secara perlahan yang terjadi dalam kurun waktu yang sangat panjang tentunya akan membuat sulit pembuktian atau pemantauannya. Nah, tidak ada ilmuwan yang dapat hidup selama itu. Jadi, teori evolusi ini tidak terpantau. Yang ketiga, teori evolusi tidak konsisten dan tidak dapat dipercaya. Nah, jika manusia berasal dari kera yang berubah secara perlahan ke dalam bentuk yang semakin sempurna, lalu mengapa ada banyak spesies kera yang tidak berevolusi dan menjadi sempurna, bahkan mereka sudah punah? Lalu, apakah manusia sekarang akan berevolusi juga menjadi spesies yang berbeda? Tentu tidak. Oleh sebab itu, teori evolusi ini tidak konsisten dan tidak dapat dipercaya. Nah, anak-anak sekalian, penciptaan yang kita kenal dalam Alkitab itu dapat dipercaya sebagai fakta karena cerita Alkitab adalah berita yang diceritakan turun-temurun dari sejak zaman Adam sampai zaman Musa yang kemudian menuliskannya dalam kitab Kejadian. Sekalipun kita tidak dapat kembali ke zaman Adam atau Musa, namun hal itu dapat kita percayai karena kita percaya kepada Tuhan dan karyanya. Dalam Yesaya 45 ayat 12 dikatakan bahwa Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Nah, anak-anak sekalian, dari apa yang sudah kita pelajari ada 3 kesimpulan. Yang pertama, kita percaya kepada Allah Sang Pencipta sebagai Allah yang menciptakan alam semesta, sebagaimana ditulis dalam Kejadian 1 dan 2. Lalu yang kedua, kisah penciptaan itu dapat dipercaya karena ditulis di dalam Alkitab. Yang ketiga, ada teori evolusi yang menampilkan hal yang berbeda dengan ajaran Alkitab tentang asal-usul makhluk hidup. Tetapi teori ini bukanlah fakta. Ya, artinya bukan sebenarnya. Kita ingat ya, ada 3 keberatan terhadap teori evolusi. Bahwa teori evolusi itu bukan fakta. Teori evolusi itu tidak terpantau. Dan teori evolusi itu tidak konsisten dan tidak dapat dipercaya. Nah, anak-anak, inilah ketiga kesimpulan yang kita pelajari dari bab atau pelajaran yang kedua, yaitu penciptaan versus teori evolusi. Nah, di bagian ini ayat yang akan menjadi lafalan kita yaitu diambil dari Yesaya 45 ayat 12. Semua ikutin Madam ya. Yesaya 45 ayat 12. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya.
tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Oke, nanti anak-anak bisa mengulang-ulang melafalkan ayat ini ya sebagai dasar firman Tuhan dalam pelajaran yang kedua ini.